Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah baik atau bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca dulu doa sebelum belajar ya, supaya pembelajaran kita berkah anak-anakku sekalian. Jadi silahkan Saudara Lode memimpin untuk teman-temannya membaca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada hari ini itu diberi keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, alhamdulillah kita telah melakukan pembacaan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berkah anak-anakku sekalian. Baiklah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi yang disebutkan namanya silahkan menyahut ya. Dewanti Kona'ah. Hadir, Pak. Laude Muhammad Maulana Siddiq Hasan. Hadir, Pak. Raudatul Jannah. Hadir, Pak. Suwandi. Hadir Pak. Ahmad Ishak Izul Haq. Ya, mungkin jaringannya agak bermasalah ya. Baiklah, jadi materi kali ini yang akan kita bahas adalah puasa, salah satu rukun Islam yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang puasa, kita akan mengingat terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu sholat. Jadi saya akan tunjuk dari anak-anakku sekalian untuk menjelaskan tentang pengertian sholat. Apakah pembelajarannya itu masih melekat di kepalanya masing-masing atau sudah hilang. Jadi yang saya tunjuk itu adalah Saudara Ananda Laude. Saya persilahkan. Ananda Laude. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai sholat, di mana sholat merupakan kewajiban bagi umat muslimin, umat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini memiliki hukumnya itu ialah fardu ain, yaitu sholat yang biasa kita lakukan 5 kali dalam sehari. Apabila kita hukum dari fardu ain ini atau wajib itu apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan kebalasan berupa hukuman. Terima kasih. Mungkin hanya itu, Ustaz. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Ananda Laude. Ya, betul yang dikatakan Laude bahwa sholat itu adalah kewajiban setiap muslim yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan kita mendapat dosa. Baiklah, kita akan hari ini mempelajari tentang puasa. Jadi sebelumnya ada yang mengetahui apa itu puasa? Saudara Ananda Swandi mungkin bisa menjelaskan sedikit saja apa itu pengertian dari puasa. Baik, terima kasih Pak. Yang saya ketahui tentang puasa itu adalah suatu ibadah yang tata cara melakukannya itu dengan menahan lapar dan haus atau tidak minum dan tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Ananda Swandi. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu siam, yang artinya menahan, dan secara istilah itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Nah, hukum dari puasa tersebut ini adalah wajib ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi sudah jelas bahwa puasa ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini puasa sendiri itu mempunyai macam-macam, ya, mempunyai macam-macam. Puasa wajib itu mempunyai macam-macam. Jadi puasa wajib itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan sebelum puasa yang dilakukan sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Ya, yang seperti sekarang kita kerjakan ini anak-anakku sekalian. Kemudian ada yang namanya puasa nazar, yaitu puasa yang wajib dilakukan untuk diri kita karena telah bernazar. Ya, kemudian ada puasa kafarat, puasa yang wajib dilakukan untuk tebusan dosa yang telah dilakukan. Nah, puasa wajib itu telah jelas terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Jadi saya harap ananda sekalian dapat mengingat macam-macam puasa ini. Sebentar ada pertanyaan, mudah-mudahan ananda sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan tentang syarat puasa. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi untuk kita dapat melakukan puasa. Ya, jadi yang pertama, syarat pertama yaitu beragama Islam. Ya, kemudian yang kedua yaitu balik. Kemudian yang ketiga berakal. Kemudian yang keempat yaitu sanggup melaksanakan puasa. Ya. Kemudian selanjutnya setelah syarat puasa kita jelaskan, ada juga rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat. Ya, niat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yaitu menahan, ya, atau imsak, ya. Ya, kemudian selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan anak-anakku sekalian. Jangan sampai ini dilakukan sehingga puasa kita menjadi batal. Jadi yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa itu anak-anakku sekalian yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, apabila ya, bulan puasa makan dan minum dengan sengaja itu maka akan batal. Kemudian yang kedua itu muntah dengan sengaja. Ya, ketika kita muntah dengan sengaja maka akan batal. Karena biasa banyak anak-anak itu ketika tidak sanggup berpuasa dia sengaja muntah, ya, agar dapat membatalkan puasanya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu dia haid atau nifas bagi perempuan, ya. Jadi perempuan yang sudah balik itu ada mengalami haid atau nifas, dia pasti akan membatalkan puasa. Kemudian gila, ya, tidak berakal sehat ini tidak diwajibkan berpuasa, ya. Kemudian untuk laki-laki itu ya keluarnya mani dengan sengaja, ya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan puasa lagi. Yang terakhir yaitu memasukkan benda ke dalam satu jalan, ya, satu lubang. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi itulah tadi materi kita tentang puasa. Untuk anak-anak sekalian, apakah sudah mengerti atau ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana? Kalau tidak ada, saya akan bertanya Mengerti, Ustaz. kepada teman-teman, kepada ananda sekalian. Ya, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan tanya balik saja, ya.
kepada anak-anakku sekalian supaya pembelajaran kali ini lebih efektif. Ya. Jadi untuk Saudari Dewanti, saya ingin Anda menjelaskan apa itu pengertian dari puasa itu sendiri. Pengertian puasa yang saya pahami dari penjelasan Bapak tadi, yaitu menahan hawa nafsu atau segala yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oh iya, Pak. bagus. Ya, jadi Dewanti ini memperhatikan ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, saya coba Ananda Rodatul Jannah, coba sebutkan ya macam-macam puasa wajib. Ananda Rauda. Iya, Pak. Ya, coba sebutkan macam-macam puasa wajib. Mungkin jelek jaringannya, Ustaz. Ya, mungkin ya jaringannya Ananda Rauda agak bermasalah ya. Mungkin saya Ya, bisa, Ustaz. kalau begitu ya Ananda Laude dipersilahkan. Adapun yang disebutkan tadi oleh ayahanda kita, ayahanda Ahmad Ismail, macam-macam puasa itu yang pertama. Yang pertama itu puasa Ramadan, yang kedua puasa puasa apa lagi? Nazar, dan yang ketiga itu puasa kafarat. Ya, betul sekali. Jadi Ananda Laude ini memperhatikan ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, saya rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah paham ya apa yang Bapak sampaikan tentang materi puasa. Jadi selanjutnya insya Allah minggu depan itu kita akan masuk pada pembelajaran tetap masih pada puasa, karena tadi kita jelaskan puasa wajib. Jadi kita akan minggu depan kita akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi tugas dari anandaku sekalian itu mencari pengertian dari puasa sunnah itu sendiri serta macam-macamnya. Jadi saya harap tugas yang saya berikan ini dapat diperhatikan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu saja sebagai penguatan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Jadi saya tekankan bahwa teruslah belajar, ya, jangan bosan untuk terus belajar, ya, karena kita semua mempunyai cita-cita untuk meraih masa depan. Ya, karena tadi kita berdoa sebelum pembelajaran, maka kita akan menutup pembelajaran kali ini. Kepada Ananda Laude, saya persilahkan untuk menutup pembelajaran kali ini. Itulah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita telah pelajari itu berupa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih atas kerjasama dari anak-anakku sekalian. Tetap stay safe, corona ya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.